Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Nur Hakiki Oktaviani, NIM mahasiswa 18 12 90 27, sesi 18 BKT 10. Video kali ini untuk melengkapi tugas UAS Pendidikan Inklusi Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini kita akan membahas tentang tunarungu. Yang pertama yaitu pengertian tunarungu. Pengertian tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Menurut Mungunsong, tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya, ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, tuli. Tuli adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam saraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Yang kedua, kurang dengar. Kurang dengar adalah anak yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Selanjutnya, poin yang kedua, karakteristik anak tunarungu. Karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya rendah, namun karena anak tunarungu itu tidak dapat memaksimalkan intelijensinya. B. Karakteristik dari segi bahasa dan berbicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. C. Yaitu karakteristik dari segi emosi dan sosial. Yang pertama, egosentrisme yang melebihi anak normal. Sifat ini disebabkan oleh anak tunarungu memiliki dunia yang kecil, akibatnya interaksi dengan lingkungan yang sempit. Karena mengalami gangguan dalam pendengaran, anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan penglihatannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Perasaan takut yang menghadapi anak tunarungu seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa yang rendah. Yang ketiga, sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik, merupakan gambaran bahwa mereka sudah putus asa dan belum mencari bantuan serta bersandar pada orang lain. Yang keempat, perhatian mereka lebih sukar dialihkan. Sempitnya kemampuan berbahasa pada anak tunarungu menyebabkan sempitnya alam pikiran mereka, sehingga lebih sukar dialihkan. Yang kelima, umumnya melihat sifat yang polos, sederhana, dan tanpa banyak masalah. Anak tunarungu akan jujur dan apa adanya dalam mengungkapkan perasaannya. Yang keenam, lebih mudah marah dan cepat tersinggung karena banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudah mengekspresikan perasaannya dan dengan mengungkapkan dengan marah.
Poin ketiga yaitu klasifikasi anak tunarungu. Menurut Boothroyd dalam Murni Winarsih 2007, klasifikasi ketunarunguan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1, kehilangan 15 sampai 30 dB disebut ketunarunguan ringan. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kedua yaitu kelompok 2, kehilangan 31 sampai 60 dB, yaitu ketunarunguan sedang. Daya tangkapan terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Yang ketiga, kelompok 3, kehilangan 61 sampai 90 dB, yaitu ketunarunguan berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Yang keempat, kelompok 4, kehilangan 91 sampai 120 dB, yaitu ketunarunguan sangat berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Yang kelima, kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 dB, yaitu ketunarunguan total. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Selanjutnya, menurut Uden dalam Murni Winarsih membagi klasifikasi ketunarunguan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat terjadinya, yaitu A. Ketunarunguan bawaan dan B. Ketunarunguan setelah lahir. Yang kedua, berdasarkan tempat kerusakan. Yang A. Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut tuli konduktif. Yang B. Kerusakan pada telinga bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara. Ini disebut tuli sensoris. Yang ketiga, berdasarkan taraf penguasaan bahasa. A. Tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, biasanya pada usia 1,6 tahun. Yang B. Tuli purna bahasa adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa. Klasifikasi dalam dunia pendidikan diperlukan untuk menentukan bagaimana intervensi yang akan dilakukan lembaga terkait agar proses pendidikan bagi anak ABK, khususnya anak tunarungu, bisa belajar dengan baik seperti anak-anak pada umumnya. Wah, tidak terasa kita sudah di penghujung video pembelajaran anak tunarungu. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah berpartisipasi mengikuti video ini sampai habis. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe channel YouTube Nur Hakiki Oktaviani untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pendidikan inklusi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah.